Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Ketua BPD dan anggota, Ketua RW, RT, perwakilan KPMD, LPM, Ketua PKK, Babinsa, Babin Kamtibmas, Bidan Desa, Karang Taruna, dan undangan yang berbahagia. Susunan acara musyawarah desa penyusunan RKP Desa tahun 2024 dan rebuk stunting. A. Dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala desa. 4. Sambutan camat sekaligus membuka secara resmi musyawarah desa. 5. Doa dan penutup. B. Acara pokok. 1. Pembukaan musyawarah desa oleh pimpinan musyawarah Ketua BPD. 2. Pemaparan usulan-usulan yang telah disepakati dalam modus. 3. Pembahasan usulan prioritas untuk perencanaan pembangunan 2025. 4. Pemaparan hasil musyawarah. 5. Penandatanganan berita acara hasil musyawarah desa. 6. Penutupan musyawarah desa oleh pimpinan musyawarah Ketua BPD. 7. Dilanjutkan dengan acara rembuk stunting dan musyawarah super keren. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara ini lancar. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala desa kepada Bapak Agus Sudiono, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Mengkong, Bapak Dulu, Bapak Sekjam, Bapak Babinda Fitness, Bapak Ketua BPD beserta anggota, para staf Kecamatan Mengkong, juga yang kami hormati Ketua Penggerak Tim PKK Desa Gunung, Ibu Bidan Budian, Bapak Ibu dari RTRW, lembaga, dan adik-adik Karangtaruna serta para ibu bos yang para kader dan kerja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada siang ini Bapak Ibu sekalian mohon maaf kita bisa kumpul di sini karena memang waktunya memang harus dikatakan hari ini. Tadi pagi untuk masjid seperti ini ada di 2 desa, kita kena waktunya siang hari. Di samping itu juga kami memang untuk masjid ini berharap sekali kepada Bapak Camat beliaunya, kepada Pak Sekjam, Pak stafnya bisa hadir memang harapan kami. Makanya kami dikasih waktu siang hari. Karena apa? Karena kami juga butuh berbiang dari beliaunya. Saat ini desa kita Bapak Ibu sekalian itu kena kedabuk, diberikan tugas amanah sama Pak Camat mengikuti lomba bersinar bersih dari sampah dan narkoba. Karena posisi itu harus satu titik yang berdekatan, makanya untuk bersinar ini kami arahkan di dusun Banjardowo. Nah, kalau 2 dusun dengan sana itu akhirnya jarak geografisnya terpilah dengan Lombok tidak bisa. Akhirnya kita libatkan di dusun Banjardowo. Dalam persiapan perjalanan Bapak sekalian, tahu-tahu kita dapat tugas lagi dari kecamatan. Kita didapuk untuk mengikuti lomba, lomba untuk TPT yang dulu ya, PTP, pengolahan tanah perkarangan. Tapi namanya sekarang baru di 2 SA. Yaitu nanti bagaimana lebih lanjut biar disampaikan oleh beliaunya. Maka dengan itu kami dalam musdes meminta beliaunya bisa hadir sekalian dengan Pak Camat, Pak Sekjam agar bisa menyampaikan kepada kita semua. Karena apa? Tanpa jenengan semua kita tidak bisa berjalan. Di samping itu juga Bapak sekalian, dalam model ini kita merumuskan usulan dari modus-modus kemarin, modus di Juluwangi maupun modus di Banjardowo. Akhirnya kita masukkan dalam nanti di RPJMDS, rencana pembangunan jangka. Di situ sudah diprioritaskan Banjardowo sekian 10 desa, Juluwangi 10 desa. Nanti dikerucut dengan menyesuaikan anggaran. Tapi kami punya skala prioritas, apa itu? Jalan Papil dan Jalan Rabat. Itu kita selesaikan dulu, kami baru nanti menyusul dengan isi yang lain. Tahun besok kami untuk Papil Banjardowo mulai dari nolnya dari depan, pertigaan depan, langsung selek ke selatan. Karena itu muka kita, program kita. Nanti kurangnya yang jalan ke masalah penting dari depan dulu kita selesaikan. Nanti di Juluwangi juga rapat. Terus lainnya nanti ada skala prioritas 10 besar menyesuaikan anggaran. Tetapi tetap kita masukkan dalam RPJMDS dan itu nanti tidak menutup kemungkinan bila mana ada bantuan dari provinsi maupun pusat. Mohon izin Pak Camat, waktu tanggal 19 kemarin pelantikan itu saya Zoom meeting dengan PUPR kabupaten, provinsi maupun pusat, dan insya Allah kita dapat bantuan sanitasi. Insya Allah jumlahnya kurang lebih antara 25 titik sampai 30 titik. Teknisnya gimana nanti kita akan kasih tahu polanya.
tapi kemarin baru Zoom meeting saja, dan itu mudah-mudahan clear. Zoom meeting itu kemarin juga sebagai evaluasi untuk yang datang. Nah, itu daripada mana saya tidak perlu pakai mana, kemudian kita ada fatwa ya, itu dari kementerian langsung dari pusat. Dan tahun depan saya juga akan mengambil lagi. Insya Allah tahun ini juga dapat HIPA sama yang di depan itu saluran. Jadi insya Allah dari pusat ada 2 proyek Pak ini tahun ini. Dan tahun depan mungkin kami juga mencari Pak Camat. Karena kalau kita hanya nunggu dengan dana desa tidak cukup, mungkin nomor 4. Nah, makanya untuk yang kecil-kecil kita danai dari Indonesia, dan yang besar kita carikan dari luar. Pola ini ngapunten, saya mengikuti polanya Pak Kamto. Betul, kami dulu dengan Pak Kamto seperti itu, makanya kita harus sekarang mulai begitu lagi. Dia tidak mengeruk atau mengurangi dana desa kita, dan ini harus kita lakukan. Dan alhamdulillah Pak Camat pun sangat mendukung banget program-program tersebut. Tolong mangke dibantu Bapak sekalian ya. Tidak peduli itu Pak RT, Pak RW maupun RPM, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Termasuk ini Pak Camat, menjelang kegiatan ini warga kami itu full Pak, sampai jam 1 melembut buat gerasi. Pagi sorenya itu ibu-ibu, malamnya gantos Bapak, karena paginya Bapak lagi kerja. Nah, itulah yang kami maksud Bapak Ibu. Kami ingin menghidupkan kembali ke gotong royongan. Sing diwinani benar ada jagungan, akhirnya medal jagungan bersih-bersih. Gitu. Nah, ini pemberdayaan dan pemerintah desa hanya sebagai sifatnya stimulan Pak. Kita memberikan hanya sebatas bantuan sekedarnya, stimulan, nggak bersih kelas, kan gitu. Nah, apalagi ini tahapan kita dalam kegiatan ini di tengah-tengah anggaran. Akhirnya kami harus juga jadi memilah-milah anggaran mana yang bisa kita laksanakan. Dan sekali lagi itu sifatnya hanya stimulan, hanya sekedar bantuan. Tapi bagaimana kita yang penting menghidupkan pemberdayaan masyarakat. Apalagi ini didukung sekali oleh ini yang berbaju putih ini Budian. Sampai kemarin itu dicek bukan kepayahan Pak. Nah, nggak mulang-mulang. Ini kalau nggak pulang buatan mantok, ini buatan mantok. Karena 1 hari 3 kegiatan. Ya, itulah dukungan support dari lembaga selama ini. Akhirnya kami dari pemerintah desa juga sangat mensupport kegiatan tersebut. Yang pasti yang penting keberhasilan itu adalah milik kita bersama, bukan untuk pemerintah desa tapi untuk desa. Maka dengan itu saya sekali lagi minta harapan saya kepada Panjenengan Sedoyo, monggo kita sebagai pelaku sejarah Pak Bu, ayo kita sekarang melibatkan diri sebagai pelaku sejarah bahwa kita itu ikut lomba di sini. Karena apa? Tidak mungkin ini terulang lagi lomba ini. Ini apa kan? Mungkin sekali, tapi mungkin kalau ada 2 kali ya itu mungkin kita bisa kelibatkan lagi untuk yang lain. Tapi coba kita berperan menjadi pelaku dalam lomba ini, sehingga nanti akan kita dikenal oleh anak cucu kita. Dan akhirnya kita membuat suatu rekam jejak yang baik, yang sahih. Karena apa yang tahu kita membuat suatu pola bagaimana fisik itu bisa terisi dengan pemberdayaan masyarakat. Dan sekalian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami juga minta bantuannya dalam kegiatan pembangunan di desa, kami mohon sekali lagi dukungannya dalam kegiatan tersebut, entah dalam bentuk pikiran atau apapun. Okay? Dan nanti untuk kelanjutannya mengenai musdes nanti akan dipimpin oleh Mas Ketua BPD beserta anggota. Tapi sebelum itu dilakukan, monggo mungkin sarang-sarang kita dengarkan arahan dari Pak Camat beserta Pak Sekjam apa yang disampaikan nanti yang akan kita laksanakan di desa kita Pak. Pun mohon yang saya sampaikan, saya mohon maaf bila mana dalam dulu kata saya kurang berkenan atau tidak pas. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan camat sekaligus membuka secara resmi musyawarah desa kepada Bapak Wardoyo SIP MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjardowo beserta jajaran perangkat desa, Bapak Sekcam, rekan-rekan kasih. Kebetulan saya membawa 3 kasih khusus Banjardowo hari ini. Terus Pak Pimpinan Desa, Pak Ketua BPD beserta anggota, Pak Babinsa, Babinkan Tipmas, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota, LPM, RT RW, kemudian Karang Taruna, Ibu Bidan, selaku Koordinator Bidang Kesehatan, Kader Posyandu, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh warga, seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta kesehatan sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di Balai Desa Banjardowo dalam rangka Musdes penyusunan RKPDes tahun 2025. Sholawat serta salam mari kita aturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Pertama, atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih Pak. Kebetulan hari ini di 3 desa terakhir yang melaksanakan Musdes penyusunan RKPDes. Tadi pagi jam 10 saya di Sawan, jam 1 di Banjardowo, nanti malam di jam 7 di Kedung Melaten. Alhamdulillah sesuai dengan aturan penyusunan RKPDes semua desa di Kecamatan Lengkong ini dilaksanakan tepat waktu di bulan Juni. Jadi di bulan Juni ini merupakan siklus pemerintahan desa terkait dengan perencanaan. Musdes ini sebelumnya sudah dilaksanakan Musdus. Tentunya dari masing-masing dusun punya usulan apa-apa yang mau diusulkan di tahun 2025, termasuk nanti peran serta BPD, karena sekarang Musdes itu yang memimpin adalah BPD sesuai regulasi tugas pokok fungsi BPD. Jadi BPD selain mitra kerja pemerintah desa, kontrol ke desa, juga menampung aspirasi masyarakat melalui keterwakilan dusun. Jadi di BPD itu ada anggota yang berasal dari keterwakilan dusun, dan itu salah satu fungsinya. Saya harapkan harmonisasi antara kepala desa BPD itu tetap berjalan, dan saya yakin Banjardowo sudah berjalan sesuai dengan kondisi atau real yang ada. Jadi komunikasi koordinasi pemerintah desa dan BPD berjalan baik, komunikasi lancar itu. Terus harapan saya juga ketika penyusunan RKPDes ini tolong dipilah dan dipilih. Jadi mana-mana kegiatan yang didanai oleh APBDes desa, kemudian dana kegiatan-kegiatan apa yang diusulkan oleh yang bersumber dari APBD daerah, baik daerah kabupaten maupun provinsi dan APBN. Jadi tentunya di Musdes ini juga menyusun tim penyusun RKPDes yang diketuai oleh Pak Sekdes. Gak teman belas aku Pak cari ilmu. Oh, sorry, kabel beli rakyat telah diangkat ini. Dengan selaku ketua tim penyusun RKPDes memang harus hadir dan nanti bisa membantu Pak Ketua BPD dan BPD mengakomodir usulan-usulan dari dusun, dan nanti kita melihatnya prioritas itu berdasarkan kacamata desa. Jadi kita prioritaskan usulan tersebut berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan personal atau individu.
Terus dengan berlakunya Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang desa, otomatis Pak Kades, selamat Pak Kades. Jadi perlu saya sampaikan Pak Kades ini mendapat tambahan 2 tahun masa jabatan, termasuk Pak Ketua BPD, termasuk BPD-nya. Harapannya semoga dengan tambahan 2 tahun ini semakin kinerjanya bagus, semakin amanah, dan bisa mensejahterakan masyarakat Banjardowo. Dan di Kecamatan Lengkong itu baru Banjardowo yang Musdes itu ada elektronya. Saya tidak tahu maksudnya apa, bentuk syukurannya Pak Kades dan BPD atas tambahan masa jabatan, ya, saya tidak tahu, mungkin ada tujuan lain. Itu bentuk rasa syukur Pak Kades dan BPD mendapat amanah tambahan 2 tahun, karena itu undang-undang Bapak. Jadi Pak Kades BPD itu sebagai pelaksana undang-undang, jadi memang undang-undang mengamanatkan masa jabatan Kades dan BPD 8 tahun, otomatis Pak Kades harus melaksanakan itu. Tentunya dengan ada tambahan 2 tahun ini, karena RPJMDes-nya desa itu tahun 2019 sampai 2025, tentunya ketika penyusunan RKPDes di tahun 2025 juga dirangkai dengan penyusunan RPJMDes sekalian Pak. Jadi RPJMDes itu merupakan visi-misi ketika Pak Kepala Desa mencalonkan Kepala Desa. Ada tambahan 2 tahun yang mungkin belum dengan masukkan di RPJMDes sebelumnya, dan nanti direview apa tambahan-tambahan visi-misinya yang akan dilaksanakan di tahun 2 tahun mendatang. Dan itu tentunya butuh sinkronisasi dengan usulan-usulan dari masyarakat. Monggo nanti akan dibantu oleh pendamping desa dan lokal desa terkait dengan penyusunan review RPJMDes-nya. Silakan, kalau memang panjenengan punya visinya adalah pavimisasi, berarti setiap tahunnya harus dengan munculkan. Karena apa? Dari RPJMDes nanti sebagai dasar penyusunan RKPDes, dan dari RKPDes itu menjadi dasar desa menyusun APBDes. Itu jadi merupakan serangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi ketika ada monap inspektorat harus ada RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Kalau memang itu nanti keluar tidak ada di RKPDes ataupun RPJMDes, maka akan menjadi temuan. Mungkin Pak Kades dan rekan-rekan semua. Terus saya juga mencatat kegiatan-kegiatan di desa Banjardowo. Alhamdulillah di tahun 2003 kemarin sudah sesuai yang diharapkan, termasuk di awal di semester pertama di tahun 2024 kegiatan-kegiatan